Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran biologi. Materinya tentang pelestarian keanekaragaman hayati dan manfaat keanekaragaman hayati. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah belajar tentang keanekaragaman hayati. Ada jenis-jenisnya. Nah, bagaimana cara untuk melestarikan dan bagaimana manfaatnya dalam kehidupan kita sebagai manusia. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pelestarian secara in situ dan yang kedua ada pelestarian secara ex situ. Untuk yang pertama, pelestarian secara in situ itu adalah pelestarian sumber daya hayati yang dilakukan di habitat asalnya atau tidak mengubah habitatnya. Jadi disesuaikan dengan habitat asalnya. Contoh, misalkan ada Suaka Marga Satwa, ada Taman Nasional, kemudian ada Taman Laut, kemudian ada hutan lindung. Suaka Marga Satwa misalnya, itu adalah suatu wilayah atau tempat yang difungsikan untuk melindungi hewan-hewan yang jenisnya memang hampir punah. Maka pemerintah membuat Suaka Marga Satwa. Dan di situ, itu masih tetap di habitat asalnya, atau tidak dirubah ke dalam habitat yang lainnya dan tanpa campur tangan dari manusia. Kemudian ada Taman Nasional. Ini juga sama, dibuat seperti ekosistem aslinya. Kemudian ada Taman Laut, ini difungsikan di dalam laut dan tidak mengubah ekosistem dalam lautnya. Dan kemudian ada lagi hutan lindung, hutan yang fungsinya memang digunakan untuk melindungi terutama daerah ekologis air dan tanahnya. Nah, ini kita lihat ada contoh Suaka Marga Satwa. Ini ada gambar gajah. Ini difungsikan untuk melindungi gajah-gajah yang ada di daerah tersebut. Kemudian ini ada Taman Nasional Baluran di Banyuwangi. Kemudian contoh lagi misalkan ada Taman Nasional di Ujung Kulon. Ini juga menjadi salah satu destinasi wisata menarik dan merupakan World Heritage atau warisan dunia dan juga termasuk ke dalam tempat peninggalan yang bersejarah. Kemudian ada lagi yang terkenal di dunia, itu ada Taman Nasional Komodo di daerah Nusa Tenggara. Nah, kemudian ada lagi contohnya misalkan ini hutan lindung, jadi difungsikan memang untuk melindungi. Nah, kemudian yang kedua kita lihat ini ada pelestarian secara ex situ, yang merupakan pelestarian sumber daya hayati yang dilakukan di luar habitat aslinya. Artinya ada campur tangan dari manusia di situ. Kemudian kita lihat di sini manfaat keanekaragaman hayati. Bisa dilihat dari nilai ekonomi, nilai pendidikan, dan juga nilai ekologi. Dalam nilai ekonomi, sudah sangat jelas bahwa keanekaragaman hayati ini bisa difungsikan sebagai bahan pangan, seperti kita makan makanan sehari-hari, kemudian sebagai bahan sandang juga, sebagai bahan bangunan, obat-obatan, banyak sekali jenis obat-obatan yang berasal dari alam, kemudian pemanfaatan mikroorganisme, ini juga dapat membuat makanan dari mikroorganisme, kemudian alat transportasi, sehingga ini bisa menghasilkan keuntungan terutama untuk manusia. Kemudian ada nilai pendidikan di dalamnya, kita bisa mempelajari jenis-jenis dari tumbuhan, jenis-jenis dari hewan yang ada di wilayah tertentu. Kemudian juga nilai ekologi, ini menjaga daerah kita atau bumi kita menghasilkan oksigen itu untuk bernafas bagi kita sebagai manusia dan hewan juga. Kemudian juga menjaga daerah supaya tidak terjadi longsor dan juga banjir. Jadi memang sangat banyak sekali manfaat keanekaragaman hayati. Jadi upaya pelestarian keanekaragaman hayati ada dua, ada pelestarian secara in situ dan ada pelestarian secara ex situ. Kemudian manfaat keanekaragaman hayati dan nilai ekonomi, pendidikan, dan nilai ekologi. Semoga materi ini bisa bermanfaat
dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, selesainya di mana, Bu? Ibu, oh ini udah selesai ya.